Sepi data, tapi untuk hari ini kita akan lihat beberapa hal yang cukup penting dan juga bisa dibilang mungkin akan menggeser sentimen market untuk sementara waktu. Karena kita tahu minggu depan kita akan berhadapan dengan FOMC meeting yang mana semua sangat menantikan apakah Fed akan menaikkan suku bunga atau akan hold atau dalam artian mungkin melewatkan kenaikan suku bunga di bulan Juni. Nah, tapi ada hal yang juga tak kalah menarik yaitu terkait dengan apa yang terjadi tadi malam dengan rilis data ISM Service PMI. Kita lihat uraiannya berikut ini. Oke, data ekonomi hari ini relatif sepi dan terutama untuk malam hari kita hanya akan melihat dari data Kanada, di mana data tersebut cenderung sepertinya agak relatif negatif untuk Kanada. Tapi yang akan kita cermati terlebih dulu adalah di jam 15.30 yaitu terkait dengan data Construction PMI dari Inggris. Apakah kali ini Inggris dapat melihat data yang relatif lebih baik atau kecenderungannya kembali melemah? Karena sampai saat ini kita tidak melakukan dorongan apapun untuk pound sterling, walaupun kita lihat sekarang sedang mengalami rebound tapi kemudian dia kembali tertekan. Jadi saya tetap pertahankan outlook untuk bearish dalam hal ini adalah pound sterling. Sementara di jam 14.30, 1 jam sebelumnya, kita akan lihat dari German Construction PMI yang sayangnya tidak ditampilkan angka proyeksi ataupun forecast, dan kita akan menuju kepada previousnya dengan angka 42. Artinya, kalau ternyata data tersebut lebih kecil daripada previous ataupun data bulan sebelumnya, kita mungkin juga akan melihat euro berpotensi mengalami tekanan turun, dan juga demikian pula dengan pound sterling. Kalau ternyata datanya lemah, kita akan kembali melihat di bawah 1.2400. Tapi kalau bagus bagaimana? Kalau bagus mungkin tergantung apakah data bagus tersebut akan jauh lebih tinggi daripada ekspektasinya atau relatif sudah diantisipasi. Artinya begini, kalau ternyata angka tersebut hanya berselisih mungkin 0,1 atau sampai 0,5, saya rasa itu tidak akan terlalu menggigit dan pound sterling hanya spike sesaat, kemudian dia akan kembali tertekan. Persis dengan apa yang terjadi tadi malam dan juga pagi ini. Dengan pound sterling sempat naik sampai 1.2450-an, tapi sekarang sudah turun di area 1.2438. Ya, fokus data ekonomi minggu ini bisa dibilang dua data ekonomi dari dua kawasan Eropa dan juga dari Amerika. Service PMI sudah selesai dan berarti kita tinggal menyisakan 3 data ekonomi yang semuanya ternyata dari Asia. Ya, minggu ini memang sangat besar dari Asia ketimbang dari data-data Eropa ataupun Amerika. Tapi juga jangan lewatkan data GDP Japanese Yen, kemudian juga inflasi dari China dan ditutup dengan inflasi PPI dari Japanese. Dan kita akan lihat potensi tersebut apakah bisa mengubah selera market, terutama untuk USD Japanese Yen, apakah kembali terdorong naik atau tidak. Lalu kemudian inflasi China, kita akan coba melihat apakah itu akan mendorong setidaknya PBOC untuk bertindak melonggarkan kembali atau bahkan memberi stimulus terbaru atau tidak, karena itu semua akan terkait dengan pergerakan dari indeks saham Hang Seng. Ya, sektor layanan Amerika lemah, tapi sementara itu sektor layanan Inggris justru mengalami penguatan. Tapi kita lihat terlebih dulu. ISM Service PMI dirilis dengan angka 50,3, sementara ekspektasinya adalah 52,5. Dan previous atau prior berada di angka 51,9. Ini terjadi pelemahan dan itulah yang mengakibatkan kenapa dolar terkoreksi turun tadi malam. Dan sebagai hasil yang paling mencolok adalah di grafik emas, yang justru mengalami kenaikan rebound dari zona support 1937.90-an sampai ke level 1960-an. Angka yang cukup fantastis, range yang cukup fantastis, walaupun di tengah ketidakpastian ataupun ya bisa dibilang mungkin data-data ekonomi yang relatif tidak terlampau signifikan. Tapi service PMI itulah salah satu yang mendorong sehingga akhirnya dolar mengalami mungkin lebih kepada profit taking setelah kenaikan atau rally saat rilis data non-farm payroll di hari Jumat. Sementara itu, data Inggris justru mengalami penguatan, teman-teman. UK Service PMI berada di angka 55.2 dari previousnya 55.1. Menguat tipis. Tapi ya seperti kita lihat juga, bahwasannya kemarin memang sempat spike, tapi spike tersebut juga relatif berjalan singkat. Dan kenaikan di sesi Asia juga tidak berlaku di sesi Amerika. Karena sesi Amerika ternyata kenaikan lebih kepada pelemahan US dollar. Dan seperti halnya juga yang sempat kita lihat di sesi Asia pagi ini. Kenaikan tersebut kelihatannya agak kropos dan akhirnya kita tidak melihat kenaikan yang lebih lanjut. Apalagi pound sterling agak kesulitan setidaknya dalam 1 minggu terakhir untuk mengalami kenaikan di atas 1.2500. Ya, ini didorong dengan potensi dari permintaan kuat terhadap layanan
konsumen dan juga teknologi. Sementara di Amerika menunjukkan adanya perlambatan di sisi pesanan yang juga terkait dengan sektor pekerjaan. Ya, beralih kepada PBOC, People Bank of China atau Bank Sentralnya China. Kali ini mereka justru ditekan oleh publik ataupun market supaya mereka tetap mempertahankan kebijakan longgar mereka dan juga kebijakan ekonomi yang suportif. Berbeda dengan bank sentral lain seperti halnya Bank of Japan. Mereka diharapkan justru mulai memperketat kebijakannya supaya tidak nampak bahwa USD Japanese Yen mengalami kenaikan atau dalam hal ini yen yang melemah. Ini artinya justru yang diinginkan dari market adalah kondisi di mana China segera menggelontorkan paket stimulus kembali guna mensiasati kemungkinan pelemahan dari perlambatan ekonomi. Ya, hal ini sangat jomplang mengingat di bulan Desember lalu kita sempat melihat adanya lonjakan aktivitas terlebih dengan pembukaan pasca COVID. Ya, pembukaan pasca COVID yang harusnya diikuti juga atau diimbangi juga dengan pemulihan ekonomi, tapi ternyata tidak terjadi. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar, sehingga kita melihat dampaknya ekonomi relatif stagnan, terutama untuk China. Dan kita tidak melihat ada gebrakan-gebrakan terbaru dari China. Setidaknya sampai saat ini kita belum melihat apakah bank sentral ataupun pemerintah China bergegas untuk memulihkan semuanya. Tapi ya, kita tetap meyakini bahwa China adalah salah satu yang bisa diperhitungkan. Jadi kalaupun misalkan melihat dari kondisi indikator yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi juga kehilangan tenaga, maka kemungkinan pemerintah ataupun dalam ini adalah bank sentralnya China kemungkinan tidak akan diam diri. Jadi kita akan tunggu saja apakah mereka akan melakukan kejutan lebih lanjut apa tidak. Tapi untuk sementara ini patokannya adalah terkait dengan kebijakan suku bunga pinjaman, di mana LPR 1 tahun dan 5 tahun cenderung tetap dan kita belum lihat adanya pemangkasan kembali. Kalau memang itu bisa dilakukan, berarti fix kita akan dapatkan dukungan terhadap ekonomi dan kita akan lihat rally untuk Hang Seng, kemudian juga crude oil setidaknya memiliki tenaga karena dianggapnya aktivitas China mulai pulih kembali. Oke, let's say geopolitik. Kalau misalkan kita lihat dan bicarakan geopolitik ini, belakangan ini memang tidak menjadi gigitan yang cukup berarti terhadap market ataupun respon market. Reaksi market cenderung terbatas, jadi saya ingatkan kembali lagi, geopolitik baru akan menyengat kepada market kalau ternyata dibumbui atau bahkan diwarnai dengan aksi serangan. Artinya, selama tidak ada serangan, maka itu hanyalah sekedar adu omong atau adu argumen. Dan kali ini sorotannya adalah kepada China yang dicurigai Amerika mereka melakukan aktivitas mata-mata. Dan hal ini ternyata juga diakui oleh pemerintah China. Jadi hal ini yang ditekankan oleh Gedung Putih bahwasannya terlihat jelas ada peningkatan aktivitas dari militer China. Well, lagi-lagi Amerika mendesak supaya China bisa berlaku adil, terutama kaitannya dengan posisi mereka dalam kondisi serangan Rusia terhadap Ukraina. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang adil atau tidaknya, maka yang harus dipertanyakan adalah kenapa Amerika ataupun Inggris dan juga para sekutunya tetap menyuplai senjata ke Ukraina. Apakah ini berarti mereka tidak menginginkan perdamaian, sementara kondisi yang sebaliknya mereka menuntut semua negara membantu untuk perdamaian di Rusia-Ukraina? Well, agak jomplang. Tapi titik tekanannya adalah perhatikan saja perkembangan terbaru. Kalau memang ternyata tidak ada gebrakan apapun atau bahkan tidak ada respon dari China atau bahkan sampai tidak ada aksi yang nyata, maka ini hanya dianggap sebagai angin lalu. Tapi tidak bisa dikucilkan begitu saja, tetap menjadi pertimbangan yang memungkinkan untuk faktor penggerak market. Dan ini adalah apa yang kita harus perhatikan terkait dengan kondisi USD Japanese Yen yang sudah sempat naik sampai level 140 atau bahkan 141 dan kita tinggal tunggu. Biasanya ada tanda-tanda di mana kita bisa mensiasati mungkin saja pemerintah Jepang ataupun bahkan Bank of Japan bisa melakukan intervensi terhadap mata uangnya sendiri. Dan HSBC dan juga BNP Paribas memperkirakan kemungkinan angka yang dituju adalah angka 145. Jadi mendekati 145, hati-hati kemungkinan ada sinyal intervensi. Itu pun dengan catatan pandangannya adalah terkait dengan inflasi yang tinggi, tapi juga ada potensi pemilihan lebih awal yang akan menjadi kondisi di mana mungkin Perdana Menteri akan mencoba untuk mensiasati bagaimana caranya untuk mencegah pelemahan yen terlalu berlebihan. Dan saya rasa itu mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat. Walaupun dari
sinyal kebijakan BOJ kita tidak bisa mengharapkan. Tapi ini adalah kondisi di mana yang harus kita pahami. Ada 4 tahapan, di mana tahap pertama dilakukan yaitu dengan pernyataan. Kalau entah itu Kementerian Keuangan ataupun Bank of Japan mengatakan ini, maka itu adalah tanda-tanda tahap awal mereka sudah mulai siasati, mencermati, dan juga kemungkinan akan melakukan aksi intervensi. Ya, tahap pertama adalah terkait dengan pergerakan nilai tukar yang berlebihan dan juga tidak teratur, tidak diinginkan. Artinya kalau misalkan Kementerian Keuangan ataupun Bank of Japan mengatakan hal tersebut kepada media, maka itu adalah tanda-tanda awal bahwa Bank of Japan ataupun Kementerian Keuangan bersiap untuk melakukan intervensi, memperkuat kembali mata uang mereka. Lalu kemudian tahapan kedua akan ada argumen ataupun kalimat yang juga mengatakan kami akan memantau dengan cermat terhadap pergerakan dari nilai tukar. Dan itu adalah salah satu kalimat yang paling sering digunakan oleh Kementerian Keuangan. Dan yang ketiga, biasanya mereka akan juga menekankan kembali bahwa kami akan mengambil tindakan kalau diperlukan. Artinya di sini juga mulai dalam kasus mereka mungkin sudah warning tahapan berikutnya dan siap-siap untuk melakukan. Walaupun akhirnya mungkin disebutnya adalah stealth intervention atau disebut juga dengan intervensi tersembunyi. Karena untuk intervensi yang lebih nyata, mereka harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dari Amerika. Karena hal ini kaitannya adalah dengan penyebaran mata uang US di pasar supaya akhirnya bisa melemahkan atau dalam ini melemahkan dolar untuk menguatkan yen. Nah, yang terakhir tahapan keempat adalah akhirnya mereka akan mengakui bahwa mereka sudah melakukan intervensi. So, setidaknya tahap 1 dan tahap kedua itulah masa-masa krusial. Kalau Anda perhatikan di media ataupun di website ada kalimat tersebut, apalagi dengan angka USD Japanese yang mendekati 145 atau bahkan 142, bersiaplah kemungkinan intervensi tersebut ada. Tapi jangan diandalkan sebagai satu-satunya karena indikasi tersebut masih tetap akan lemah kalau ternyata Fed masih tetap melakukan kenaikan suku bunga. Ya, saya rasa tidak ada berita yang cukup bagus, cukup panas dari Fed. Artinya kita tidak sama sekali melihat pergerakan atau volatility yang cukup besar. Tapi segala sesuatunya semua balik lagi sentimennya masih wait and see dan menunggu perkembangan terkait dengan Fed. Sayangnya minggu ini tidak ada Fed speaker, jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu gebrakan atau apapun. Tapi perhatikan saja sentimen-sentimen ataupun ya berita yang berkembang terkait dengan geopolitik atau bahkan lagi-lagi kami ingatkan terkait dengan lembaga pemeringkat kredit. Apakah Amerika akan di-downgrade atau tidak? Karena mengacu kepada 2011 itu pernah terjadi walaupun 2 hari sebelumnya sudah disepakati ataupun disahkan untuk kenaikan plafon utang. So, apapun itu harap berhati-hati dan menggunakan risk management.